Ada banyak hal yang membuat orang terkejut. Unta bisa hilang di depan istana, emas bisa lenyap dari gudang kerajaan, bahkan menteri bisa berubah pikiran lebih cepat dari angin padang pasir. Namun pagi itu, Baghdad dikejutkan oleh sesuatu yang jauh lebih aneh. Abu Nawas tertawa, bukan tertawa sopan, bukan tertawa kecil, melainkan tertawa terbahak-bahak, sampai memegangi perut, sampai terhuyung-huyung, sampai orang-orang mengira ia telah kehilangan akalnya. Hahaha, astagfirullah, lucu sekali dunia ini. Hahaha. Ia berjalan dari gang ke gang, dari pasar ke pasar, sambil tertawa seolah-olah baru saja mendengar rahasia paling konyol di muka bumi. Orang-orang saling berpandangan. Apakah Abu Nawas mabuk? Apakah ia minum arak? Atau ia benar-benar gila hari ini? Sementara itu, di balik jendela istana, para menteri tersenyum. Karena mereka tahu, jika Abu Nawas terlihat gila, mereka punya alasan untuk menyingkirkannya. Pasar Baghdad pagi itu berubah menjadi panggung sandiwara. Abu Nawas berdiri di tengah jalan, menepuk-nepuk kepalanya sendiri. Kepalaku kosong. Tapi aneh, masih lebih berat daripada kepala sebagian pejabat. Hahaha. Seorang pedagang kurma menutup mulutnya agar tidak tertawa. Seorang penjaga kota mengernyit bingung. Anak-anak bertepuk tangan. Abu Nawas lalu menunjuk seekor keledai yang sedang makan jerami. Wahai keledai, engkau makan apa yang halal bagimu, tidak rakus, tidak menipu, tidak menjilat penguasa. Hahaha, engkau lebih mulia dari banyak manusia. Keledai itu mengibaskan ekornya. Orang-orang tertawa. Namun tawa itu segera berubah menjadi bisik-bisik. Ini sudah keterlaluan. Abu Nawas benar-benar mabuk. Laporkan ke istana. Dan laporan itu pun sampai, terlalu cepat. Di ruang istana yang dingin, Menteri Hasad mengetuk meja. Kesempatan ini tidak boleh kita lewatkan. Menteri Tamak tersenyum licik. Benar, selama ini Abu Nawas selalu mempermalukan kita di hadapan raja. Menteri licik menimpali. Jika rakyat percaya Abu Nawas mabuk dan gila, raja pun tak punya alasan melindunginya. Mereka sepakat saat penjaga istana menemukan Abu Nawas. Ia sedang duduk di pinggir jalan, tertawa sambil memandangi bayangannya sendiri. Hahaha, bayanganku lurus, tapi yang berdiri di atas bayangan bengkok. Hahaha. Penjaga menelan ludah. Abu Nawas, Paduka Raja memanggilmu. Abu Nawas berdiri, sempoyongan, tapi matanya tajam. Oh, Raja memanggilku? Hahaha, bagus. Aku juga ingin tertawa di hadapan orang yang paling sulit tertawa jujur. Penjaga bingung, tapi tetap mengantar. Abu Nawas harus dipanggil. Dan kali ini, dijatuhkan di aula istana. Raja duduk dengan wajah tenang. Para menteri berdiri rapi, terlalu rapi. Begitu Abu Nawas masuk, ia tertawa lagi. Hahaha, megah sekali istana ini, besar, tinggi, tapi mengapa hati di dalamnya terasa sempit? Raja mengangkat tangan. Cukup, Abu Nawas. Menteri Hasad langsung maju. Paduka, lihatlah, ia mabuk. Ia mempermalukan kerajaan. Menteri Tamak menambahkan. Ia menertawakan pejabat, menghina, dan membuat rakyat bingung. Abu Nawas tertawa keras. Hahaha. Raja menatapnya lama. Abu Nawas, apakah engkau mabuk? Abu Nawas berhenti tertawa sejenak. Lalu berkata pelan, Paduka, aku memang mabuk. Para menteri tersenyum. Tapi, lanjut Abu Nawas, aku mabuk tertawa melihat kebodohan yang dianggap kebijaksanaan. Senyum para menteri lenyap. Raja bersandar. Jika engkau tidak mabuk arak, buktikan. Abu Nawas membungkuk hormat.
Izinkan aku menguji, bukan diriku, melainkan mereka yang menuduhku. Raja mengangguk. Abu Nawas menoleh ke Menteri Tamak. Wahai Menteri, jika engkau diberi jabatan, apa niatmu? Menteri Tamak menjawab lantang. Mengabdi pada rakyat. Abu Nawas tertawa kecil. Haha, jika engkau diberi emas. Menteri itu ragu. Untuk negara. Abu Nawas mengambil kantong kecil berisi pasir. Ini emas imajiner. Ambillah. Menteri Tamak langsung menyambar. Abu Nawas tertawa keras. Hahaha. Paduka, lihatlah. Ia mabuk sebelum emas itu ada. Raja menghela napas panjang. Abu Nawas beralih ke Menteri Hasad. Jika ada orang lebih pintar darimu, apa yang kau rasakan? Menteri itu menjawab kaku. Aku bersyukur. Abu Nawas mendekat, lalu berbisik. Kalau begitu, mengapa wajahmu masam setiap kali namaku disebut? Ruangan hening. Abu Nawas tertawa pelan. Ada mabuk yang tidak tercium baunya, Paduka. Mabuk iri hati. Raja akhirnya tertawa. Hahaha. Abu Nawas, ternyata engkau berpura-pura mabuk. Abu Nawas menunduk. Paduka, kadang orang waras harus berpura-pura gila, agar kegilaan yang sesungguhnya terlihat. Abu Nawas lalu berbicara serius. Aku tertawa di pasar agar rakyat bertanya. Aku tertawa di jalan agar pejabat gelisah. Aku tertawa agar orang sadar. Ia menatap para menteri satu persatu. Bahwa dunia ini terlalu serius untuk orang-orang yang tidak jujur. Raja berdiri. Mulai hari ini, siapa yang mabuk jabatan akan diuji lebih dulu. Dan siapa yang berani menertawakan kebodohan akan kudengarkan. Para menteri tertunduk. Abu Nawas tersenyum. Sejak hari itu, Baghdad berubah. Bukan karena gempa, bukan karena perang, melainkan karena tawa. Orang-orang mulai berani tertawa kecil saat melihat ketidakadilan. Para pedagang mulai berani bercanda tentang pajak yang mencekik. Bahkan para penjaga istana, diam-diam, menirukan gaya Abu Nawas tertawa sambil menepuk perut mereka. Haha, katanya kita melayani rakyat. Haha. Dan inilah yang membuat para menteri tidak bisa tidur nyenyak. Karena tawa lebih berbahaya daripada teriakan. Teriakan bisa dipenjara. Tawa menular. Suatu malam, para menteri kembali berkumpul. Menteri Hasad menggertakkan gigi. Jika kita biarkan Abu Nawas terus tertawa, rakyat akan menganggap kita badut. Menteri licik menyahut pelan. Kita tidak bisa melawannya dengan logika. Kita harus membuatnya tertawa di tempat yang salah. Menteri Tamak tersenyum tipis. Kita jebak dia. Buat dia tertawa di hadapan hukum. Maka rencana pun disusun. Keesokan harinya, Abu Nawas menerima undangan istana. Isinya singkat. Paduka Raja mengundang Abu Nawas untuk jamuan malam kehormatan. Abu Nawas membacanya, lalu tertawa. Haha, kehormatan dari orang yang ingin menjatuhkan. Ini pasti makanan yang lezat. Ia tetap datang. Karena Abu Nawas tahu, jebakan terbaik adalah jebakan yang dimasuki dengan sadar. Malam itu, aula istana penuh hidangan. Daging panggang, kurma madu, minuman beraroma kuat, terlalu kuat. Menteri Tamak mendorong cawan ke arah Abu Nawas. Minumlah, sahabat, ini minuman khusus. Abu Nawas mencium aromanya, lalu tertawa kecil. Haha, aromanya seperti kejujuran pejabat. Kuat di awal, busuk di akhir. Namun ia tetap meminumnya, seteguk. Lalu ia tertawa keras. Hahaha. Para menteri saling pandang. Lihat, ia mabuk. Abu Nawas berdiri, lalu duduk, lalu berdiri lagi. Wahai para menteri, aneh. Minuman ini membuat lidahku lebih jujur.
Raja mengangkat alis. Abu Nawas menunjuk Menteri Tamak. Engkau bilang ini minuman kehormatan. Tapi mengapa engkau tidak meminumnya? Menteri Tamak terdiam. Abu Nawas menunjuk Menteri Hasad. Engkau bilang aku memalukan istana. Tapi mengapa engkau yang gemetar setiap kali aku tertawa? Ruangan sunyi. Abu Nawas tertawa lagi. Hahaha. Paduka. Ternyata minuman ini tidak memabukkan tubuh, melainkan membuka topeng. Raja Harun ar-Rasyid memerintah dengan keadilan, ditemani para menteri yang seharusnya menjadi teladan rakyat. Namun, tidak semua yang duduk di kursi empuk istana memiliki hati sebersih pakaian sutra yang mereka kenakan. Di sudut-sudut pasar, di lorong-lorong kampung, bahkan di balik pintu rumah para janda dan gadis, terdengar bisik-bisik yang sama. Menteri itu lagi datang lagi membawa janji. Katanya atas nama negara. Padahal matanya kemana-mana. Salah satu menteri kerajaan, Menteri Qasim bin Ghafur, terkenal bukan karena kebijaksanaannya, melainkan karena penyakit lamanya, mata keranjang tingkat dewa. Ia gemar memanfaatkan jabatan untuk menggoda, merayu, dan memamerkan kuasa kepada perempuan di kota Baghdad. Tidak sedikit yang menangis. Tidak sedikit keluarga yang rusak. Namun anehnya, semua selalu lolos tanpa hukuman. Hingga suatu pagi, Raja memanggil satu orang yang terkenal lebih berbahaya dari pedang. Abu Nawas. Abu Nawas. Suara raja menggema di aula istana. Abu Nawas datang dengan langkah santai, jubahnya lusuh, wajahnya penuh senyum seolah baru saja menang lotre kurma. Ampun tuanku, katanya sambil membungkuk berlebihan hingga hampir jatuh. Raja menghela napas panjang. Wahai Abu Nawas, apakah engkau tahu mengapa aku memanggilmu? Abu Nawas menggaruk kepala. Jika bukan karena aku pintar, berarti karena aku terlalu jujur, tuanku. Raja menahan senyum. Engkau tahu Menteri Qasim? Siapa yang tidak tahu? Jawab Abu Nawas cepat. Bahkan burung merpati di atap istana pun menutup mata jika ia lewat. Raja menggebrak meja. Aku muak. Jabatan dijadikan alat merusak moral, tapi aku tidak punya bukti yang kuat. Setiap kali diperiksa, ia selalu berkilah. Abu Nawas tersenyum lebar. Tuanku, orang seperti itu tidak bisa dijatuhkan dengan amarah. Raja mencondongkan badan. Lalu, dengan cermin, kata Abu Nawas. Cermin. Ya, agar ia melihat sendiri keburukannya. Menteri Qasim berjalan di pasar dengan dada membusung. Jubahnya mahal, cincin di jarinya berkilau, dan senyum liciknya selalu siap dilempar ke siapa saja. Wahai nona manis, katanya pada seorang gadis penjual kain. Jika kau ingin daganganmu laris, datanglah ke rumahku. Gadis itu menunduk takut. Di tempat lain, ia menepuk pundak seorang janda. Negara membutuhkan perempuan seperti dirimu. Padahal negara tidak pernah meminta apapun. Namun semua diam. Karena siapa berani melawan menteri? Semua, kecuali Abu Nawas. Abu Nawas datang ke rumah menteri sambil membawa gulungan kertas besar. Wahai Menteri Qasim, teriaknya. Menteri itu memandang sinis. Apa maumu, orang gila? Abu Nawas tertawa. Aku membawa kabar baik. Raja memintaku menyusun program kehormatan pejabat teladan. Mata Menteri Qasim berbinar. Teladan? Itu aku. Tentu, kata Abu Nawas cepat. Karena itu, tuanku raja ingin engkau menjadi contoh kesempurnaan moral. Menteri tertawa bangga. Lanjutkan. Tapi, Abu Nawas berbisik. Rakyat harus melihat langsung akhlakmu. Keesokan harinya, pengumuman kerajaan ditempel di seluruh kota. Besok pagi,
Menteri Kasim akan diuji sebagai pejabat paling bermoral. Seluruh rakyat diundang menyaksikan. Menteri Kasim semakin besar kepala. Lihat, katanya pada pelayan. Aku akan dikenang sepanjang masa. Abu Nawas hanya tersenyum sambil meminum teh. Di alun-alun istana, rakyat berkumpul. Raja duduk di singgasana. Abu Nawas berdiri di tengah, memegang tongkat kayu. Wahai Menteri Kasim, kata Abu Nawas lantang. Ujianmu sederhana. Apa itu? Tanya menteri. Engkau akan berjalan melewati tirai-tirai ini. Di baliknya ada godaan dunia. Menteri tersenyum yakin. Mudah. Tirai pertama dibuka. Di baliknya hanya cermin besar. Apa ini? Tanya menteri bingung. Lihatlah, kata Abu Nawas. Menteri menatap cermin. Dan tiba-tiba rakyat tertawa. Di cermin itu, lukisan wajah Menteri Kasim dipenuhi tulisan kecil. Janji palsu. Rayuan kosong. Jabatan disalahgunakan. Akhlak rapuh. Menteri pucat. Itu fitnah, teriaknya. Abu Nawas mengangkat tangan. Tenang, ini baru awal. Abu Nawas memberi isyarat. Satu persatu, perempuan-perempuan Baghdad maju. Bukan untuk menuduh dengan marah, melainkan bersaksi dengan tenang. Aku dirayu atas nama negara. Aku dijanjikan bantuan. Aku diancam jika menolak. Raja terdiam. Rakyat murka. Menteri gemetar. Raja berdiri. Wahai Abu Nawas, apa hukuman yang pantas? Abu Nawas menunduk. Tuanku, penjara tidak cukup. Apa maksudmu? Orang seperti ini harus diperlihatkan kepada dirinya sendiri. Raja mengangguk. Menteri Kasim tidak dipenjara. Ia dilucuti jabatannya. Namun itu belum selesai. Atas usul Abu Nawas, Menteri Kasim diperintahkan mengenakan pakaian sederhana, berjalan setiap hari di pasar, membaca pengumuman. Aku pernah menyalahgunakan jabatan dan hawa nafsu. Jangan ikuti aku. Awalnya ia menolak. Namun raja berkata tegas, ini hukuman teringan bagimu. Hari demi hari, wajahnya tertunduk. Orang-orang tidak lagi takut. Mereka belajar. Suatu malam, Menteri Kasim mendatangi Abu Nawas. Aku kalah, katanya lirih. Bukan oleh kecerdikanmu, tapi oleh cermin yang kau pasang. Abu Nawas tersenyum. Yang menghukummu bukan aku, melainkan dirimu sendiri. Raja Harun ar-Rasyid berkata, Abu Nawas, hari ini engkau mengajar kami satu hal. Apa itu, tuanku? Tanya Abu Nawas. Bahwa kekuasaan tanpa akhlak hanyalah topeng. Abu Nawas tertawa. Dan topeng selalu jatuh pada waktunya. Rakyat Baghdad pun tertawa lega. Bukan karena ejekan, melainkan karena keadilan akhirnya bicara.